Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Sulastri. Kakak berasal dari Universitas Palangkaraya yang ditugaskan melaksanakan PPL 2 di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Untuk kali ini kakak ditugaskan untuk mengajarkan materi di kelas kalian, di kelas 7. Oke adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Kita ulang lagi mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial secara umum, yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Oke adik-adik, di pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Menurut Sarjono Soekamto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan manusia. Lembaga sosial mencangkup beberapa hal. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, dan yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat. Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Yang kedua, fungsi laten adalah kegunaan yang tidak dikehendaki atau tidak diakui. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Awal terbentuknya keluarga adalah melalui sebuah proses perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, meningkatkan status sosial, dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi di dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami dan istri dalam meneruskan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi. Fungsi ini sangat perlu untuk anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak-anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Fungsi ini, keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Yang kelima, fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan baru pada masyarakat, yaitu sebagai suami dan istri. Selanjutnya, yaitu bentuk keluarga di masyarakat.
A. Menurut jumlah suami istri. Yang pertama, monogami yaitu perkawinan antar satu laki-laki dengan satu perempuan. Yang kedua, poligami yaitu perkawinan antar seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri. Yang B. Menurut asal suami dan istri. Yang pertama, endogami yaitu perkawinan di lingkungan sendiri, dan eksogami yaitu perkawinan di luar lingkungan sendiri. Yang C. Menurut hubungan kekerabatan. Yang pertama, sepupu silang yaitu perkawinan antara saudara sepupu. Yang kedua, sepupu sejajar yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah dan ibu mereka bersaudara. Yang ketiga, perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga mana saja. Berikutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, pendidikan formal, dan yang kedua, pendidikan non-formal. Menurut Harton dan Hunt, fungsi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest nyata pendidikan adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan. C. Melestarikan kebudayaan. D. Menanamkan keterampilan. Berikutnya fungsi laten yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Yang kedua, menyediakan sarana pengembangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang keempat, memperpanjang masa remaja. Oke adik-adik, demikianlah materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat menerima apa yang telah kakak sampaikan. Untuk tugas kalian, silahkan kalian catat dan kerjakan soal berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.